Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalan kami dari kelompok 4 Akuntansi Internasional ingin menjelaskan tentang perbandingan antara standar akuntansi, standar audit, pasar modal di Indonesia maupun Malaysia. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Agus Riana, Andri Irawan, Jarwati Afrianti, Nur Azizah, dan yang terakhir yaitu Yunita Handayani. Baik, lanjut saja. Langsung ke poinnya ya. Yang pertama, standar akuntansi Indonesia atau standar audit Indonesia. Yang kedua, standar akuntansi Malaysia atau standar audit Malaysia. Yang ketiga, pasar modal Indonesia. Dan yang keempat, pasar modal Malaysia. Standar akuntansi Malaysia. Tahun 1967, para akuntan mendirikan institusi yaitu Malaysia Institute of Account sebagai otoritas yang meregulasikan profesi akuntansi. Tahun 1997, Malaysia merekrutasi sistem akuntansinya dengan membentuk FRF dan MASB yang menetapkan standar akuntansi di Malaysia. Malaysia Accounting Standard Board (MASB) adalah badan independen yang diciptakan untuk mengambil otoritas MIA dalam mengatur standar akuntansi di Malaysia. Financial Reporting Foundation (FRF) mengawasi pekerja MASB tetapi tidak terlibat dalam proses pengaturan standarnya. Fungsi dan kekuatan MASB yang disediakan di bawah undang-undang adalah untuk perusahaan yang terdaftar di Malaysia diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang disetujui diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB). Perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Saham di Malaysia dapat mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. MASB memiliki dua standar akuntansi yang disetujui, yaitu Poin pertama, MASB disetujui standar akuntansi entitas selain entitas swasta, standar pelaporan keuangan dalam kurung FRSS. Sedangkan poin yang kedua, MASB disetujui standar akuntansi entitas swasta, Badan Standar Pelaporan Swasta dalam kurung PERSS. Harmonisasi Malaysia Accounting Standards dengan IFRS pada tahun 2005, Malaysia mulai mengkonversikan MASB dengan IFRS, yaitu yang pertama, FRS 1 dengan IFRS 1, First Time Adoption of International Financial Reporting Standard diharmonisasikan pada tahun 2003 dan efektif pada tahun 2004. Yang kedua, FRS 2 dengan IFRS 2, Share Based Payment diharmonisasikan pada tahun 2004 dan efektif pada Januari 2005. FRS 2 telah dijalankan konsisten dengan IFRS 2 kecuali tanggal efektif Equity Settle Share Based Payment Transaction, di mana perusahaan harus menerapkan FRS 2 dalam menerbitkan saham, opsi saham, atau instrumen keuangan diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2004. Poin yang ketiga, IFRS 4. Insurance Contracts tidak dijelaskan diterbitkan oleh MASB, tetapi mengacu kepada FRS 2022-004 tentang General Insurance Business dan FRS 203-2004 tentang Life Insurance Business. Poin yang keempat, FRS 5 dengan IFRS 5, Non-Current Asset Held for Sale and Discontinue Operation diharmonisasikan pada tanggal 31 Maret 2004 dan telah efektif pada tanggal 1 Januari 2005. Kecuali tanggal efektif non-current aset yang berkriteria held for sale dan operasi yang berkriteria discontinue setelah tanggal efektif FRS. Yang kelima, FRS 6 dengan IFRS 6, Exploration for an Evaluation of Mineral Asset telah diharmonisasikan pada tanggal 10 Desember 2004 dan telah efektif pada tanggal 1 Januari 2006. Kemudian, IFRS 7, Financial Instrument, Recognition dan Measurement tidak tercatat pada MASB tetapi diungkapkan pada FRS 132 tentang Financial Instrument, Disclosure and Presentation. Yang terakhir, IFRS 8,
Operating segment tidak tercatat pada MASB tetapi digunakan pada praktik akuntansi di Malaysia. Praktek kerja yang terjadi di Malaysia. Setiap perusahaan harus melaporkan laporan keuangannya jika sudah terdaftar di pasar modal. Yang kedua, hanya seperempat dari total seluruh perusahaan yang melakukan penyajian informasi di dalam laporan keuangan mengenai saham. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan melaporkan adanya analisis praktek penilaian terhadap discounted cash flow. Yang keempat, Malaysia membuat laporan keuangan intern atau sementara. Yang kelima, hanya sedikit sekali perusahaan yang ada di Malaysia yang melakukan pengungkapan dalam kewajiban kontingensi. Yang terakhir, hampir tidak ada bank yang ada di Malaysia yang mengungkapkan kebijakan akuntansi pada ketetapan kerugian pinjaman. Standar Audit Malaysia. Perkembangan standar auditing di Malaysia dilakukan oleh Malaysian Institute of Accountants atau MIA, anggota International Federation of Accountants atau IFAC. MIA bertanggung jawab untuk mengembangkan standar audit nasional yang dikenal sebagai Malaysia Approved Standard on Auditing atau MASA. Di bawah MIA, Dewan Standar Audit dan Jaminan AASB dibentuk dan menjalankan fungsi penetapan standar audit MIA. Badan Pengaturan Standar Akuntansi di Malaysia ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia atau MASB yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pelaporan Keuangan pada tahun 1997. Selain itu, Badan Pengawas Audit atau AOB yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Komisi Sekuritas bertanggung jawab untuk memastikan dan menegakkan kepatuhan dengan standar audit dan etika dan juga meminta MIA untuk mengubah standar. Peran Badan Standar Audit dan Jaminan Internasional atau IAASB adalah bahwa mereka mengembangkan standar audit dan jaminan serta panduan untuk digunakan oleh semua akuntan profesional. Secara umum, profesi akuntansi dan audit di Malaysia berkembang dengan baik dan dikatakan sejalan dengan standar internasional. Ini karena deklarasi di Malaysia bahwa pada tahun 2012, konvergensi penuh akan dibuat dengan IFRS. Oke, berikutnya yaitu pasar modal Indonesia. Bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oke, berikutnya, dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas pokok yaitu menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal, melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal termasuk pada pasar modal syariah, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal, serta menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, lembaga clearing, serta pinjaman dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah ketentuan umum mengenai Undang-Undang Pasar Modal berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Di dalamnya adalah Bab 1 Ketentuan Umum memberikan penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di Undang-Undang Pasar Modal. Bab kedua, Badan Pengawasan Pasar Modal. Aturan mengenai fungsi, peran, otoritas, serta tanggung jawab yang dimiliki Badan Pengawasan Modal. Yang bab ketiga yaitu Bursa Efek, lembaga clearing, dan pinjaman serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Itu apa? Memberikan pemaparan fungsi, syarat, dan ketentuan mengenai aktivitas di Bursa Efek, lembaga clearing, dan pinjaman, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Selanjutnya yaitu bab 4 reksadana. Aturan mengenai bentuk dan sifat reksadana
serta ketentuan mengenai pengelolaan reksadana. Bab kelima, perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasehat investasi. Aturan mengenai persyaratan, ketentuan, otoritas kegiatan, serta pedoman untuk perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasehat investasi. Bab keenam, lembaga penunjang pasar modal. Aturan mengenai persyaratan dan ketentuan tentang lembaga penunjang pasar modal yang di dalamnya termasuk kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. Bab ketujuh, penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif. Penjelasan mengenai tata cara, aktivitas penyelesaian transaksi bursa, serta syarat dan ketentuan mengenai penitipan kolektif. Bab ke-8, profesi penunjangan pasar modal. Aturan yang mengatur profesi penunjang aktivitas pasar modal serta persyaratan, tata cara, dan kewajiban saat melakukan. Bab 9, emiten dan perusahaan publik. Penjelasan mengenai persyaratan pendaftaran, kewajiban, ketentuan, serta hak yang dimiliki emiten dan perusahaan publik dalam aktivitas di bursa saham. Bab 10, pelaporan dan keterbukaan informasi. Memberikan paparan kewajiban bagi pelaku di bursa saham untuk melapor kepada Badan Pengawas Pasar Modal, termasuk jenis laporan yang harus disampaikan. Bab 11, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Penjelasan mengenai aktivitas dan kegiatan apa saja yang dilarang di kegiatan pasar modal, termasuk penipuan dan pelanggaran penggunaan orang dalam sesuai ketentuan berlaku. Bab 12, pemeriksaan. Dasar hukum mengenai wewenang Bapepam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk aturan. Selanjutnya bab 13, penyidikan. Aturan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Bapepam terhadap pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Bab 14, sanksi administratif. Aturan mengenai sanksi administratif yang diberikan Bapepam terhadap pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Bab 15, ketentuan pidana. Penjelasan mengenai ketentuan pidana terhadap pihak yang melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Bab 16, ketentuan lain-lain. Penjelasan mengenai ketentuan menuntut ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan dari pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya yaitu Pasar Modal Malaysia. Bursa Malaysia, operator bursa, memperkenalkan aturan untuk pencatatan Exchange Traded Book and Sukuk atau ETBC pada 26 September 2012. Setelah penerbitan, setelah berkonsultasi untuk membuat produk baru pada bulan Mei, bursa kini bekerja sama dengan emiten untuk daftar dan perdagangan sukuk dan obligasi yang potensial. Peraturan baru telah diterbitkan hanya setelah Security Commission Malaysia meluncurkan kerangka kerja untuk ETBS awal bulan ini, yang memungkinkan obligasi retail dan sukuk akan diterbitkan dan diperdagangkan di bursa atau dijual bebas melalui bank yang ditunjuk. Selanjutnya, pengenalan ETBS ke pasar Malaysia bertujuan untuk menarik partisipasi investor retail dalam penjualan obligasi dan sukuk sambil meningkatkan berbagai produk yang dapat diperdagangkan di bursa Malaysia. Kami menciptakan lingkungan yang menyediakan sesuatu yang khusus untuk setiap jenis investor, kata Tajuddin Atan, CEO Bursa Malaysia. Selain itu, sukuk dan penerbit obligasi akan dapat manfaat dari fleksibilitas yang lebih besar dalam latihan penggalangan dana mereka. Inisiatif ini juga merupakan proyek di bawah program transformasi ekonomi pemerintah.
Dalam fase perkenalannya, investor akan diizinkan untuk berinvestasi di suku dan obligasi yang dijual atau dijamin oleh pemerintah Malaysia. Dengan investasi dalam penerbitan utang dari perusahaan publik dan bank kemungkinan akan diperkenalkan tahun depan. Pihak yang berwenang dihadapkan untuk mengeluarkan aturan mengenai investasi dalam penerbitan obligasi korporasi pada bulan Januari 2013. Kami dipandu oleh prinsip-prinsip regulasi berikut yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan regulasi kami dan memastikan pendekatan yang konsisten dan kohesif untuk tindakan dan keputusan kami. Prinsip-prinsip ini juga tertanam dalam aturan dan kerangka regulasi Bursa Malaysia. Prinsip-prinsip regulasi akan memastikan paritas yang lebih besar dari tindakan regulasi di berbagai segmen, pihak yang diatur dan efektivitas yang lebih besar secara keseluruhan dalam regulasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, aturan dan persyaratan yang jelas dan mudah diakses. Yang kedua, tidak ada regulasi lebih dari yang dibutuhkan. 3. Pendekatan berbasis prinsip. Jika sesuai dengan pergerakan menuju pendekatan regulasi berbasis prinsip jika sesuai, tetapi keluarkan panduan jika perlu. Yang keempat, hasil fokus, targetkan hasil melalui tindakan atau keputusan regulasi, bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan. Yang kelima, inovasi dan kompetitif, memfasilitasi inovasi, misalnya dengan menghindari pembatasan peraturan yang tidak masuk akal. Yang keenam, pendekatan berbasis resiko, tekankan pada pengawasan berbasis resiko daripada peraturan satu ukuran untuk semua. Yang ketujuh, pendekatan berbasis nilai, terapkan aturan tanpa rasa takut atau dukungan, bertindak secara profesional dengan integritas dan keadilan. Selanjutnya yang kedelapan, transparansi, jadikan pendekatan dan proses regulasi kami lebih transparan. Komunikasikan dengan jelas dan efektif tentang apa yang kami lakukan. 9. Tolak ukur dan kolaboratif secara global, amati dan tolak ukur standar internasional dan praktik terbaik, membuat memelihara koordinasi yang erat antara regulator dalam dan luar negeri. 10. Pendekatan konsultatif, mengadopsi pendekatan konsultatif dan secara aktif mencari umpan balik dari peserta industri, pemangku kepentingan lainnya, dan publik, berinteraksi dan memanfaatkan hubungan dengan memangku kepentingan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai perbandingan antara standar akuntansi, standar audit, pasar modal di Indonesia maupun Malaysia. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti penjelasan dari kami? Semoga penjelasan kami ini menambahkan wawasan teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman mempunyai pendapat atau ingin bertanya mengenai penjelasan di atas, boleh langsung komen ya di bawah. Dan jangan lupa like serta subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.